Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah, sahabat ya, kita masih berjumpa lagi ya. Saya doakan tetap semua yang bergabung di channel Ruang Batin selalu diberikan kesehatan secara jasmani dan rohani, juga diberi keselamatan, dan juga diberi kelancaran rezeki yang halal barokah, terutama juga diselesaikan sebuah permasalahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu harapan saya sobat ya. Oke ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru, yaitu saya mulai pertanggal 26, 27, 28. Artinya saya mulai harinya hari Senin, hari Selasa sampai batas waktu hari Rabu. Tentunya di 3 hari ke depan. Nah, tetap masih di bulan Juni ya, 2023. Oke sobat ya, kali ini saya akan memberikan tema ya, saya akan memberikan suatu tema. Inilah letak keberuntunganmu. Nah, sekali lagi temanya ya, disinilah ya, maksud saya disinilah letak keberuntunganmu. Ketika saya mengatakan disinilah letak keberuntunganmu, ya nanti kita lihat gitu loh, secara saya tarik secara energi zodiak kalian, nanti letak keberuntungan kalian itu di faktor apa gitu. Tentunya tidak luput dari asmara, pekerjaan, dan keuangan. Nah, kira-kira di 3 faktor ini mana letak keberuntungan kalian? Apapun itu, ketika mungkin adanya suatu keberuntungan di 3 faktor, biarpun di salah satunya, ya syukuri saja sobat gitu loh ya. Sekali lagi, ketika itu salah satu mengena sama kalian, ya syukuri saja. Ya syukur-syukur ketiga-tiganya, asmara, pekerjaan, keuangan itu baik semua. Syukur alhamdulillah kan seperti itu. Itu juga harapan terbesar saya. Jadi cukup jelas ya, sekali lagi ya, cukup jelas ya. Ya biar tidak bingung ya, biar kalian bertambah apa istilahnya itu, bertambah mengerti ya, silakan ditonton ya, disimak, jangan di skip sobat ya, agar apa, agar tidak salah paham sobat ya, seperti itu ya. Oke, tetap ya, ini poin yang terakhir, apapun uploadan atau readingan terbaru saya bersifat terawang, bersifat prediksi, juga bersifat general reading. Artinya yaitu general reading, tarikan energinya itu luas dan mengacak gitu. Nggak tahu nanti yang ketarik itu energinya siapa. Yang jelas yang saya tarik zodiak kalian, bukan yang lainnya ya. Nah, ketika itu ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa ya, jangan bersedih ya, harap dimaklumi sobat, karena ini kan bersifat luas, general reading. Nah, kan seperti itu. Beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi. Dengan konsul secara pribadi, saya bisa mengetahui nama ya, dan sedikit info dari kalian. Disitulah saya akan bisa fokus dan saya akan bisa menembak tepat sasaran. Apa yang kalian tanyakan itu akan saya tembak dengan keakuratan, dan seperti itu ya. Karena sudah banyak sahabat kita ya, baik yang dari luar negeri maupun Indonesia, yang sudah konsul, alhamdulillah ketika saya tembak ya tepat sasarannya. Nah, seperti itu ya. Oke, langsung saja saya akan menarik untuk energi dari kalian dulu. Next, selanjutnya setelah zodiak Taurus, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Leo ya. Artinya zodiak Leo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke, alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara zodiak Leo 3 hari ke depan. Leo, untuk asmara kalian kartu utama ada 9 koin ya. Wanita dikelilingi 9 koin sama satu burung hinggap di tangannya. Terus dikonfirmasi sama kartu judgment. Malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun. Judgment. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Leo tentang seputar asmara. Kartu utama ada wanita dikelilingi 9 koin. Apa artinya di sini? Artinya di sini cukup bagus ya. Cukup mengagetkan ya, mungkin beberapa hari yang lalu ataupun mungkin dulu ataupun kemarin ini Leo adanya suatu peristiwa ya, banyak masalah. Cuman di 3 hari ke depan ini insya Allah akan bagus ya, terlihat akan bagus ya. Bahkan harapan kalian akan adanya kestabilan ya, tentang kebahagiaan, keharmonisan, rasa tercipta rasa dingin dan damai ini kelihatannya akan terjadi di 3 hari ke depan Leo. Ini bagus ya gitu loh. Jadi apapun itu ya kelihatannya di sini tanpa ada hambatan, tanpa ada kendala. Artinya di sini kalian akan tenang, akan merasa senang apapun itu. Kalau saya jelaskan ya banyak artinya senang kan itu. Cuman kan pokoknya di sini ada suatu kesenangan yang membuat hati kalian itu ya gembira gitu loh ya. Apapun itu ya. Juga terbukti adanya suatu konfirm yang mengatakan ada judgment. Nah, ini kan ada kabar di sini sobat ya. Sering saya mengatakan judgment ini biarpun terdeteksi adanya dua makna ya. Bisa kabar baik, bisa kabar buruk. Judgment. Cuman di sini kalau melihat awalnya kartu konfliknya bagus, di sini kemungkinan besar ya bukan kabar buruk yang datang, melainkan kabar baik, melainkan informasi yang baik yang membuat kalian senang. Karena secara apa? Secara kartu terindikasi kartu utama kalian ini bagus, kecuali kartu utama kalian ini tidak bagus yang utama. Contohnya mungkin ketika kartu utama kalian muncul Three of Swords, tiga pedang menusuk hati, terus kartu konfliknya judgment. Nah, itu bisa saja kabar buruk. Tapi di sini terindikasi bagus ya. Kartu utama bagus, apalagi dikonfirm sama kartu judgment ini akan bagus. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Jadi saya rasa tidak ada kendala sih. Oke, lanjut di pekerjaan. Kartu utama kalian ada 6 pentakel, seseorang dikelilingi 6 koin, itu yang baju merah ya. Katanya apa ya? Seorang yang dermawan ya, yang memberi kepada fakir miskin. Sudah dikonfirmasi sama kartu 9 tongkat, 8 tongkat tertancap, 1 tongkat masih dipegang ya. Ini kalau saya tangkap energinya dari zodiak Leo ya, ada 6 koin. Artinya di sini apa ya? Akan adanya suatu akan ada suatu keberhasilan ya di dalam kalian untuk Leo, masalah karir, masalah pekerjaan. Mungkin akan bisa mencapai beberapa target yang selama ini mungkin kalian impikan, yang selama ini mungkin kalian mau mencapai itu kesulitan. Akhirnya di 3 hari ke depan kelihatannya kalian bisa. Kenapa saya mengatakan bisa? Di sini menggambarkan seperti itu. Cuman di sini asalkan ada suatu syarat gitu loh. Artinya bisa dikatakan keberhasilan itu dalam hal karir, dalam hal pekerjaan itu artinya ada suatu bersyarat gitu loh. Kesuksesan ataupun pencapaian target yang bersyarat. Kira-kira seperti itu sobat ya. Kenapa saya mengatakan harus ada bersyarat, harus ada syarat di sini. Ya jelas ketika mungkin kalian ingin mencapai target, keberhasilan bahkan kesuksesan. Di sini kalian harus mampu mengimbangi sobat ya. Harus mampu mengimbangi dalam arti ya di lingkup kerja kalian. Harus bisa mengontrol emosi, harus jangan sampai terpancing masalah omongan-omongan atau fitnah-fitnah. Tetap fokus. Nah, itu syaratnya. Itu bersyarat namanya. Ketika kalian ingin kesuksesan. Jangan lupa juga dibantu sama sedekah. Ya, semampunya saja. Dan itu semoga akan bisa melancarkan lah ataupun memperlancar ya jalannya kesuksesan, jalannya pencapaian target itu ya. Kartu utama. Cuman di sini konfirmnya muncul 9 tongkat, artinya kurang bagus di sini. Ya itu tadi ya. Kelihatannya di sini zodiak Leo masih kesulitan untuk bisa menyetabilkan apalagi mencapai target itu kesulitan di sini. Makanya saya tadi mengatakan di sini kalian belum adanya keberhasilan tapi ya masih bersyarat gitu loh. Ya. Artinya apa ya? Artinya mungkin kalian masih ada suatu problem. Yang saya katakan tadi kan ada keberhasilan asalkan ya mungkin kalian bisa mengerem itu tadi, masalah amarah, jangan sampai terpancing, plus
didukung sama adanya sedekah itu nanti akan ada keberhasilan ya. Artinya apa? Ya belum adanya suatu pencapaian di sini gitu loh. Makanya di sini tergambarkan kartu konfirm 9 tongkat. Artinya kalian masih banyak beberapa masalah yang harus kalian selesaikan. Dan saya juga merasakan kok di sini kalian itu mau mempertahankan dalam arti apa ya? Mau mempertahankan itu kalian itu tidak mau ketika dihantam masalah terus kalian keluar ataupun resign. Kalian tidak mau di sini ganti pekerjaan. Kalian tidak mau. Kalian masih mau mempertahankan di sini. Apapun yang terjadi. Nah, ketika kalian sudah merasa yakin, merasa mantap ingin mempertahankan pekerjaan tersebut, ya itu tadi. Ketika ingin stabil ya, lakukan dengan cara yang sudah saya jelaskan tadi. Direm emosi ya, jangan dituruti emosi, tetap fokus. Ya, biarkan orang memfitnah kalian ketika itu memang bukan kesalahan dari kalian dan plus dibantu sedekah. Nanti akan bagus. Semoga bisa dimengerti sobat ya. Jadi di sini artinya Leo masih ada yang suatu permasalahan, belum stabil di sini. Oke, lanjut dulu di keuangan. Di kartu utama ada The Emperor ya, itu raja tua duduk sambil memegang tongkat kebesaran. Dikonfirmasi sama kartu The Tower, ada tower yang ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh itu ya. Ini kalau saya tangkap energi dari Leo tentang keuangan atau finansial. Mana kalau saya menangkap ya dia itu sedang berkonsentrasi, banyak dari Leo ini yang sedang berkonsentrasi akhir-akhir ini. Apalagi di 3 hari ke depan kelihatannya kalian banyak berkonsentrasi, banyak fokus bagaimana untuk menyusun rencana baru, untuk mengubah strategi ataupun taktik baru agar keuangan bisa lancar, ada pemasukan, ada tabungan keuangan. Itu yang sedang kalian pikirkan di sini. Sekali lagi ya, energi kalian itu tertangkap di sini, kalian sedang berfokus. Berfokus tentang apa ya? Itu tadi yang barusan saya katakan. Berfokus tentang adanya suatu mungkin penyusunan rencana. Bagaimana langkah ke depannya agar saya bisa stabil, bisa rezeki lancar, bisa minimnya sendatan, bisa adanya suatu tabungan-tabungan. Itu yang sedang kalian pikirkan. Makanya di sini adanya suatu penyusunan rencana, bahkan strategi, bahkan formasi. Intinya di situ ya, ada suatu kefokusan di sini. Cuman di sini apa ya, bisa dikatakan kartu konfliknya itu kurang bagus, The Tower ya. Kalau saya tangkap di sini sobat ya, ini tidak bisa dibohongin. Ini adanya suatu energi apa permainan energi yang tak kasat mata yang tidak bisa dilihat dan juga tidak bisa dilogikakan. Makanya di sini adanya suatu petunjuk gitu loh. Ya. Kalian yang sedang menonton ini adanya suatu petunjuk loh. Bisa dikatakan seperti itu. Kenapa saya mengatakan bisa menjadi petunjuk? Nah, ketika saya tadi mengatakan kalau saya tangkap energinya Leo ini adanya kekonsentrasian kan, saya tadi bilang gitu, ingin penyusunan rencana, formasi ataupun taktik apapun itu agar bisa stabil. Ya. Nah, di sini ketika itu kalian sikapi dengan logika ya kesulitan akan bisa mencapai puncak stabil. Maksud saya seperti itu. Karena apa? Karena di sini muncul The Tower, artinya The Tower ini kuat ya berhubungan dengan energi black magic di sini. Adanya suatu pihak ketiga yang membuat kacau akhirnya, yang membuat kalian sulit. Biarpun kalian menyusun rencana, ketika kalian tidak bisa memahami ya, kalian selesaikan secara logika nggak akan ketemu di sini. Karena ada pihak ketiga, sobat. Dan kesalahan itu ataupun banyaknya sendatan yang terjadi itu bukan alami dari kalian, bukan. Biarpun belum saya deteksi loh, ini energinya sudah kuat mengarah ke masalah penutupan aura di sini. Ya tinggal kalian sendiri nanti yang merasakan. Oke ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya biar lebih jelas sobat ya. Oke ya. Ini kalau saya tangkap secara penerawangan ya, di faktor asmara apakah ada letak keberuntungan di asmara? Kalau saya tangkap jelas ya. Jadi tetap seperti tema ya. Gitu loh. Disinilah letak keberuntungan kalian. Kan masih tanda tanya. Nah, maksud saya kan tadi saya mengatakan ada 3 faktor. Asmara, pekerjaan, keuangan. Nah, kalau untuk Leo di sini kelihatannya ada keberuntungan. Letak keberuntungan kalian masih ada di asmara. Akan baik, akan bagus ya. Insya Allah tidak akan ada kendala, tidak akan ada konflik. Ketika ada kendala, ada konflik, ya kemungkinan ada, cuman ringan sekali, tidak ngefek kok. Kecil kemungkinan
ringan masalah tersebut dan akan mudah terselesaikan. Bagus ya. Kalau di masalah pekerjaan di sini jelas ya, zodiak Leo terdeteksi 50%, 50%. Gitu loh. Ada yang berhasil, akan stabil, akan bisa mencapai target. Ada yang mungkin masih terpending keberhasilannya di sini 3 hari ke depan. Ya tergantung kalian seperti yang saya katakan tadi, asalkan bisa mengerem ya masalah amarah, masalah emosi, dan juga mau bersedekah. Ya, itu yang 50% akan berhasil. Yang 50% lagi kelihatannya masih terpending keberhasilannya, mungkin masih ada beberapa masalah yang harus diselesaikan. Jadi jelas ya, apakah letak keberuntunganmu ada di faktor pekerjaan? Ada, tapi 50-50, bisa ada bisa tidak di sini kan 50-50. Bisa ada yang diuntungkan, bisa saja tidak. Ya saya berharap yang 50% yang baik yang diuntungkan itu mengena sama kalian. Harapan saya. Kalau di keuangan ini jelas ya Leo benar-benar kurang diuntungkan ya. Saya menangkap petunjuknya seperti itu. Masih belum diuntungkan, masih banyak hambatan. Kalau bisa di netral ya untuk zodiak Leo ya. Biar tidak semakin kuat. Di netral. Ya. Karena saya jelas tadi menangkap ya. Suatu masalah ini tidak akan bisa terselesaikan, tidak akan bisa terpecahkan ketika kalian pecahkan secara logika. Secara logik tidak mungkin. Silakan nanti kalian yang merasakan. Ketika kalian merasakan kok tidak lancar ya, kok banyak hambatan. Nanti kalian sendiri yang akan bisa merasakan. Apakah itu secara logika atau tidak masalah yang hadir itu, masalah yang membuat ketidaklancaran itu, apakah murni atau tidak. Makanya saya tadi mengatakan ini kuat berhubungan sama energi tak kasat mata, energi yang tak terlihat. Jika kalian ada penyusunan rencana tapi kalian tetap mau menyelesaikan dengan logik atau logika, gak akan ketemu, gak akan bisa nyambung. Tetap adanya suatu kesulitan. Makanya saya mengatakan tadi ketika kalian mau menyusun rencana, mau mengubah rencana agar bisa stabil, ya lakukan kalau bisa di netral. Tanya orang-orang di bidangnya. Itu sih saran saya. Ya tergantung kalian nanti bisa merasakan sendiri. Oke sobat ya, tetap aja Leo harus tetap semangat, dikontrol, jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pemasukan untuk saat-saat ini. Apalagi di 3 hari ke depan. Ini kelihatannya sangat bermasalah keuangan Leo ya. Apakah ada letak keberuntungan? Ya belum ada ya. Mungkin masih proses lah ya. Oke ya sahabat Leo, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Yang jelas apapun itu yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih waspada, lebih selamat, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya kan percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Nah, seperti itu. Nah, tetap ya saya selalu mengatakan di akhir segmen, ketika kalian dalam masalah ya sudah tidak wajar banyak keganjilan, ya tidak ada salahnya ya kita perkuat secara doa pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap-tahap ikhtiar sobat. Ketika kita tidak mengerti tahap ikhtiar itu seperti apa ya tanyakan sama orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian terbuka. Nah jadi kepositifan terus ke kerezekian itu akan bisa lancar masuk. Jika aura kita netral, aura kita terbuka, itu akan lancar. Minimal akan bisa menekan suatu masalah itu yang yang mau hadir itu berat, itu akan tiba-tiba nanti akan ringan, akan ketemu jalan solusinya. Karena apa? Karena syaratnya yaitu tadi aura kita sudah terbuka. Jadi kepositifan kan lebih besar. Nah, beda lagi ketika aura kita masih tertutup, ya bisa saja banyak halangan seperti yang saya katakan tadi. Bisa saja masalah itu yang semula mau datang kecil, ringan berat. Akhirnya kalian susah mencari solusi. Karena lebih besar negatif kan seperti itu logikanya. Makanya kan apapun itu sobat ya, nasib itu tidak akan pernah bisa berubah ketika orangnya ataupun kitanya itu tidak mau mengubahnya sendiri. Nah, kita harus sadar diri ketika mungkin ada ganjalan-ganjalannya. Bagaimana cara untuk keluar dari zona tidak nyaman menuju zona nyaman itu tadi? Kita harus berjuang merubah nasib kita sendiri dengan doa dan ikhtiar. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat apapun itu. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.